Oke, kita lanjutkan pembahasan parasit. Ya, sekarang itu mengenai parasit kedua dari nematoda usus. Ada Toxocara canis dan Toxocara cati. Ya, perlu kita garis bawahi Pak bahwa cacing ini Toxocara canis dan Toxocara cati itu berkembang hidup itu pada anjing dan kucing ya. Jadi canis ya, ada nis ini itu pada anjing, dan cati itu pada kucing. Oke. Belum ditemukan infeksi campuran. Jadi itu belum ditemukan kalau di kucing ada Toxocara canis, itu belum ditemukan ya. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang ditemukan pada manusia. Jadi pada manusia bisa terinfeksi juga. Namun parasit ini mengembara ya. Jadi dia mengembara di tubuh, dan perlu diketahui bahwa pada manusia ini parasit ini, cacing ini tidak berkembang menjadi cacing dewasa. Jadi hanya stop menjadi larva ya, hingga nama penyakitnya itu visceral larva migrans. Larva yang bermigrasi di visceral, organ dalam tubuh manusia. Ini ya bentuk cacingnya. Bentuk cacing ini mirip sama cacing Ascaris lumbricoides muda ya. Mirip cacing Ascaris lumbricoides muda. Mungkin nanti akan ada penjelasannya, morfologi lebih lanjutnya. Untuk siklus hidup, sebenarnya siklus hidup cacing ini tuh kompleks. Jadi kalau teman-teman yang ingin mengetahui secara detail, itu silahkan lihat di Google mungkin ya, baca, silahkan di searching. Untuk singkatnya itu telur nanti akan keluar melalui tinja bersama tinja anjing dan kucing ya. Telurnya akan keluar bersama tinja anjing atau kucing yang berkembang menjadi telur infektif white. Bersama tinja anjing atau kucing yang berkembang menjadi telur infektif di tanah yang cocok. Ini bukan di semua tanah ya, di tanah yang cocok, di mana hospes definitif nanti tertular itu dengan menelan telur infektif atau dengan memakan hospes parotenik yang tinggal di tanah. Jadi hospes definitif ini berupa anjing, kucing itu hospes definitif ya. Manusia bisa dibilang iya, tapi tidak berkembang sempurna ya, tidak berubah menjadi cacing dewasa pada manusia. Nah, jadi tertularnya itu dengan tertelan ya, maksudnya tertelan telur infektif atau dengan memakan hospes parotenik. Jadi hospes parotenik ini seperti hospes tambahan, hospes yang akan dimakan oleh hospes definitif gitu ya. Di tanah yaitu jadi hospes paroteniknya itu cacing tanah atau semut. Jadi cacing tanah semut ini akan dimakan oleh jadi cacing tanah dan atau semut yang mengandung telur infektif ini, bukan mengandung gitu ya, dia yang tertelan juga mungkin, atau yang menempel telur infektif akan termakan oleh hospes definitif ya, berupa anjing, kucing, atau juga mungkin manusia ya. Penularan pada anak anjing atau kucing itu dapat terjadi secara transplasental. Berarti anjing yang mengandung dia bisa menular ke anaknya melalui transplasental dari induk anjing yang terinfeksi, atau melalui air susu juga bisa ya. Transplasental atau dengan air susu dari induk kucing juga bisa. Nah, telur yang tertelan manusia, kemudian larva ini akan menembus dinding usus dan ikut dalam peredaran darah.
Oke, jadi telur ini yang tertelan manusia pada tubuh manusia ini larva, dia berubah ya jadi larva, akan menembus dinding usus dan ikut dalam peredaran darah menuju organ tubuh seperti hati, jantung, paru, otak, bahkan juga mata ya. Di dalam organ larva tersebut tidak mengalami perkembangan lebih lanjut ya, jadi dia pada tubuh manusia hanya cukup menjadi larva. Oke, ini bisa dilihat ya, mulut Toxocara canis. Oke, nanti akan ada pembahasan morfologinya. Dan untuk bentuk telurnya dengan menggunakan mikroskop elektron dan mikroskop cahaya. Distribusi dan geografik. Dia kosmopolit ya, ditemukan di Indonesia, berarti yang menyebar ya di Indonesia. Di Jakarta itu prevalensi pada anjing itu 38,3%, pada kucing ada 26,0%. Ini ya, ini dia morfologinya. Oke, yang ini Toxocara canis jantan. Untuk ukuran yang jantan itu 3,6 sampai 8,5 cm. Untuk yang betina itu 5,7 sampai 10 cm. Jadi lebih panjang yang betina ya. Yang catinya yang jantan 2,5 sampai 7,8 cm, dan yang betinanya itu 2,5 sampai 14 cm. Lebih panjang yang betina. Ini tadi ya, bentuk cacingnya itu menyerupai Ascaris lumbricoides muda. Untuk yang canis, sayap cervicalnya itu seperti lancet. Oke, coba kita lihat ya. Nih ya, Toxocara canis seperti lancet. Nanti bisa dilihat di Google-nya ya, gimana lancet, mungkin yang bagi yang belum tahu. Dan Toxocara catinya itu sayapnya itu lebih lebar ya, seperti kobra. Ini dia lebar ya, ada pelebaran di sayapnya ya. Ini maksud sayapnya ini berbentuk seperti sayap ya, bukan berarti dia bisa terbang ya. Oke, jadi ekor kedua spesies ini hampir sama. Yang membedakan itu jenis kelaminnya. Kalau jantan itu seperti jari menunjuk atau digitiform, kalau betina itu bulat meruncing. Coba kita lihat ya. Sebenarnya ada ini tuh nih, ini tuh seperti jari menunjuk ya, jari menunjuk dia. Kalau untuk betina yang bulat meruncing, seperti contohnya di sini belum ada ya. Ini bisa dicari lebih lanjut mungkin. Ini ya, mungkin ini bulat meruncing. Ini yang jantan, seperti jari menunjuk. Telur menjadi infektif di tanah itu 3 minggu ya, dari dikeluarkannya telur bersama tinja di tanah selama 3 minggu akan jadi infektif. Bentuk infektif ini dapat tertelan ya oleh anjing, kucing maupun manusia. Patologi dan gejala klinis ya, pada manusia larva ini tidak menjadi dewasa ya, tidak menjadi cacing dewasa, namun dia mengembara. Larva yang mengembara di alat-alat dalam seperti hati. Makanya dia nanti klinisnya hepatomegali ya, seringan
sering di hati dan klinisnya hepatomegali. Nah, penyakitnya itu nih ya, visceral larva migrans. Seperti sebelumnya, gejalanya eosinofilia, demam, juga hepatomegali. Diagnosisnya itu agak sukar ditegakkan ya. Jadi diagnosis pastinya itu visceral larva migran itu dengan menemukan larva atau potongan larva, tentunya pada feses ya tentunya. Namun dia sukar ditegakkan. Bisa kita lakukan pemeriksaan imunologi untuk membantu diagnosis, mungkin untuk melihat imunnya ya. Oke, untuk sekian dulu untuk Toxocara canis dan Cati. Oke, bye-bye.